Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denovian. Kali ini kita belajar tentang pengumpulan dan pengolahan data statistik. Nah, jadi sebelumnya data adalah sekumpulan informasi ya. Nah, apa saja macam-macam data tersebut? Nah, data menurut sifatnya, yang pertama adalah data kualitatif yang berupa tulisan, gambar, suara, dan video. Dan yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka. Nah, data kuantitatif ini terbagi atas dua, yaitu data kategorik dan data numerik, di mana data kategori itu ada data nominal, contohnya adalah jenis kelamin, ya kategorik laki-laki, perempuan, kemudian agama, Islam, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Kemudian ada ordinal, contohnya pendidikan terakhirnya apa, misal SMA, S1, S2, S3. Kemudian status ekonomi, nah, bagaimana status ekonominya. Kemudian data numerik, ada data interval yaitu tahun, suhu, kemudian ada rasio, contohnya jumlah penduduk, volume penjualan. Nah, sedangkan data menurut sumbernya itu yang pertama adalah data internal. Jadi di dalam, contohnya data karyawan dalam sebuah perusahaan, ataupun data mahasiswa atau dosen di sebuah kampus, atau data keuangan di sebuah kantor atau instansi. Yang kedua adalah data eksternal, contoh data perubahan harga konsumen, atau data kepuasan konsumen, atau data kepuasan pelanggan misalkan. Nah, apa saja data menurut cara memperolehnya? Pertama adalah data primer. Jadi data primer ini datanya dikumpulkan sendiri, contohnya data jumlah produksi, data hasil penjualan. Kalau dicontohkan kepada mahasiswa yang lagi menyusun skripsi, maka dapat dianalogikan atau diilustrasikan. Jadi mahasiswa tersebut membuat kuesioner sendiri, melakukan uji validitas dan reliabilitas, terus dia mencacah, jadi berapa respondennya, misal 100 dari hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian diperoleh, dia harus mencacah responden sebanyak 100 orang misalkan. Ya udah dia cacah. Jadi data yang dikumpulkan sendiri itu yang dimasukkan dengan data primer. Kemudian data sekunder. Jadi data sekunder nih datanya tuh sudah ada. Jadi user atau pemakai data tinggal mengolahnya saja dan melakukan analisis. Jadi misalkan mahasiswa tersebut yang ingin membuat skripsi atau tesis atau disertasi, jadi dia pakai datanya BPS misalkan. Contohnya data inflasi, nilai tukar mata uang, IHSG gitu. Adapun data menurut waktu pengumpulannya, yang pertama data cross section. Contohnya adalah data sensus penduduk 2010. Jadi 1 tahun data yang cross section itu data sensus penduduk 2010, 2020. Jadi pokoknya 1 tahun data. Kemudian data dari waktu time series, contohnya data inflasi 2010 sampai 2020. Data IHSG Januari sampai Desember 2019, seperti itu. Nah, apa saja metode pengumpulan data? Ada 4 nih. Yang pertama sensus, survei, registrasi, dan eksperimen. Nah, sensus itu adalah unit samplingnya adalah populasi, ya. Contohnya kalau di BPS itu ada sensus penduduk, yaitu berakhiran 00. Contohnya tahun 90, 2000, 2010, dan 2020. Kemudian sensus ekonomi yang berakhiran 06, 2006, 2016, 2006. Kemudian ada sensus pertanian berakhiran tahun 03. Misalkan 93, 2003, 2013, dan 2023 nanti. Nah, sensus ini dilaksanakan oleh BPS itu 10 tahun sekali. Kenapa? Karena biayanya mahal, mulai dari pelatihan dan seterusnya. Nah, untuk melakukan update data dilakukan survei. Contohnya adalah survei Angkatan Kerja Nasional untuk menghitung indikator ketenaga kerjaan, Susenas, survei sosial ekonomi nasional untuk menghitung indikator kemiskinan, dan sebagainya yang dapat dilakukan untuk mengupdate data, di mana survei ini metode samplingnya adalah sampel, jadi bagian dari populasi tersebut, yang diharapkan bisa mewakili atau merepresentatifkan populasi.
Yang ketiga adalah registrasi. Ya, contohnya kalau tadi sesuai survei itu misalkan BPS itu aktif mendatangi penduduk sampai ke daerah-daerah sulit. Maka registrasi ini misalkan ada warga yang pengen ber-KK atau KTP, dia mendatangi Disduk Capil misalkan. Lebih pasif. Yang keempat adalah eksperimen, misalkan eksperimen untuk menghasilkan vaksin COVID. Nah, adapun metode pengolahan data yaitu ada yang manual. Ya, manual itu berarti misalkan dia ke lapangan dicatat di kuesioner gitu. Kemudian elektronik, jadi data yang di lapangan itu kemudian di entry ke dalam komputer atau diolah atau dilakukan analisis dan menghasilkan publikasi statistik misalkan. Baiklah, demikian saja belajar kita pada kesempatan kali ini. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.